Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Renungan harian GKI hari ini Kamis 29 Oktober 2020 dari Roma pasal 2 ayat 17 hingga ayat yang ke-29. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sangat bersyukur kepadamu sebab Engkau tidak membiarkan kami tanpa bimbingan firman-Mu pada hari ini. Bukalah hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menerima kebenaran dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meminta. Amin. Dari Roma pasal 2 ayat 17 hingga ayat yang ke-29, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya sendiri. Adapun tema yang saya berikan, hidup dengan benar dan tidak melanggar hukum Tuhan. Di bagian bacaan kita hari ini, surat Roma mengangkat tentang beberapa hal yang sangat kontras dari kehidupan orang-orang Yahudi. Hal itu jelas tergambar tentang siapa mereka. Mereka adalah orang-orang yang sangat bangga dan sangat menjunjung tinggi hukum Taurat dan juga hukum sunat. Bapak Ibu Saudara, pertama berkaitan dengan hukum Taurat, mereka menyebut dirinya sebagai orang yang bersandar kepada hukum Taurat, tahu segala kehendak Allah, sehingga tahu juga mana yang baik dan mana yang tidak. Mereka juga mengklaim diri sebagai orang yang memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran, sehingga dengan yakin menyebut diri mereka sebagai penuntun bagi orang buta, jadi terang bagi orang yang dalam kegelapan, menjadi pendidik bagi orang bodoh, dan menjadi pengajar bagi orang yang belum dewasa. Hal ini tertulis di ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. Karena itu Rasul Paulus mempertanyakan sekaligus mengkritik mereka. Sebab jika mereka orang berpengetahuan tentang kebenaran, berkemampuan dan berkepandaian dalam hal mengajar orang lain, mengapa kenyataan perilaku mereka justru bertentangan dengan pengetahuannya, dengan apa yang diajarkannya. Hal ini dapat kita baca juga di ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Sehingga mereka mengajar perintah Allah dengan mencuri, jangan berzina, tetapi mereka sendiri mencuri dan berzina. Mereka jijik akan segala berhala, tetapi malah mereka sendiri merampok rumah berhala itu. Lalu apa yang bisa dibanggakan jika mereka melanggar semua perintah Allah itu? Paulus mengatakan bahwa itu sama artinya mereka menghina Allah dengan pelanggaran yang mereka lakukan terhadap hukum Taurat itu. Karena itu dikatakan di ayat yang ke-24 bahwa sebab oleh kamulah Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Dalam bagian ini kita melihat bagaimana mereka telah menjadi orang-orang yang menerima hukum, mengajar hukum, tetapi yang melanggar hukum. Sehingga oleh pelanggaran mereka nama Allah telah dicemarkan di hadapan bangsa-bangsa lain. Kemudian hal yang kedua itu berkaitan dengan sunat. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi sangat bangga sekali sebagai orang bersunat, karena sunat adalah tanda perjanjian Allah dengan Abraham, yang menandai juga bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Dan karena sunat lahiriah ini membuat mereka merasa bahwa hanya diri mereka saja yang paling berhak menerima berkat, anugerah dan keselamatan dari Allah, bandingkan orang yang tidak bersunat.
Tentang sunat, saudara, Rasul Paulus mengatakan di ayat 25 dan ayat 26 bahwa sunat itu berguna, berfaedah bagi mereka jika bersama dengan itu mereka mentaati hukum Tuhan. Dan sebaliknya, tidak ada artinya sunat itu jika mereka melanggar hukum Taurat atau hukum Tuhan itu. Sehingga mereka tidak perlu bangga dengan tanda sunat itu jika tidak melakukan hukum dan ketetapan-ketetapan perintah Allah. Karena itu Rasul Paulus tegaskan, orang bersunat atau tidak bersunat itu sama saja. Sebab yang terutama adalah hidup mereka memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat atau ketetapan-ketetapan hukum Allah. Akhirnya Rasul Paulus menyimpulkan pengajarannya di ayat 28 dan 29 bahwa Yahudi sejati bukanlah secara lahiriah Yahudiannya, dan yang disebut sunat juga bukanlah yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi sunat di dalam hati, sunat secara rohani, di mana hati yang dibersihkan untuk dapat menerima kebenaran dan hidup dalam kebenaran kehendak Tuhan. Itulah yang terpenting. Dan sunat rohani inilah yang mendatangkan pujian dari Allah dan bukan dari manusia. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dari bagian renungan kita hari ini, saya melihat ada beberapa hal yang menjadi pokok bagi kita. Yang pertama, bahwa keselamatan kita adalah hanya karena kasih karunia oleh iman dan anugerah dari Allah. Itu jelas. Karena itu tadi di dalam perikop nas kita dikatakan hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Sebab memang yang benar bagi kita bahwa keselamatan itu adalah hanya karena kasih karunia oleh iman dan anugerah Allah. Kemudian hal yang kedua, urusan dengan Tuhan bukan hanya bangga karena berpengetahuan akan kebenaran. Bukan hanya bangga karena berkemampuan dan berkepandaian mengajar orang lain. Tetapi urusan dengan Tuhan adalah menerima kebenaran dan melakukan kebenaran yang diterima, yang diketahui, dan yang diajarkan itu. Inilah yang terpenting dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Inilah yang menjadi panggilan dan menjadi tanggung jawab setiap kita. Kemudian yang ketiga, simbol-simbol atau tanda-tanda rohani yang ada dalam kehidupan kita orang Kristen, seperti salib, gambar, lilin, lonceng, tulisan, alfa dan omega dan lain-lain akan sangat berarti jika kehidupan rohani kita juga selaras dengan perintah dan hukum Tuhan. Kita tidak melanggar hukum Tuhan itu, dan kita dapat hidup dengan benar sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Demikian santapan rohani bagi kita hari ini yang dapat saya bagikan. Tuhan mengasihi dan menolong kita menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua.